kan? Beberapa biasa dan lainnya sangat aneh. Tapi tidak semua pelatihan saya itu akan berguna untuk apa yang akan terjadi. Saya ada kabar baik untuk kalian. Apakah akhirnya kita akan dibayar untuk lembur? Hahaha, tidak. Sekarang kami adalah pizzeria buka 24 jam. Kalian mungkin berpikir bahwa ini adalah ide bagus untuk bisa memesan pizza kapan saja. Tapi tidak menyenangkan ketika tidak ada pelanggan makan pizza pada jam 3 pagi. Oh Tuhan, jam 3 pagi. Chims Pizzeria. 5 pizza, Jalan Amanitzer, 102. Segera, Pak. Halo? Aneh sekali. Ada apa? Mereka memesan 5 pizza barusan. Mungkin ini untuk sebuah pesta. Sebaiknya kita mulai bekerja atau bos akan marah. Kita harus menyerahkan semua ini. Aku kebagian. Hey, itu tidak adil. Saya juga ingin keluar dari sini. Tidak ada apa-apa. Sulit batu, kertas, atau gunting untuk melihat siapa yang pergi. Kamu akan kalah. Batu, kertas, atau gunting. Ya, Ya, tidak. Gunting memotong batu. bagaimana kamu selalu menang? Alamat pengiriman cukup jauh. Tapi setidaknya aku tidak akan bosan lagi di pizzeria. Mendekati alamatnya, tampaknya saya menjauh dari kota. Sekarang dia hanya melihat pohon pinus dan semak-semak. Siapa yang akan mengadakan pesta di tengah hantar perintah? Akhirnya saya telah sampai di alamat tersebut, tapi ada yang terasa tidak beres. Fred, apa alamat pengirimannya? Jalan Amanitzer 102. Apakah kamu yakin? Sepertinya tidak ada pesta. Semua lampu mati dan rumahnya terlihat ditinggalkan. Nah, itu yang tertulis di sini. Ada sesuatu yang salah. Aku tidak mau pergi bermain musik. Bagaimana kalau mereka sedang tidur? Kalau batu membangunkan mereka dan mereka marah, aku akan mendapat masalah. Baiklah, aku kira tidak ada yang lebih buruk daripada dipecat. Halo, saya pengantar pizza. Aneh mungkin mereka tidak mendengarku. Halo, pizza Anda telah tiba. Tentu meskipun sudah dicoba berkali-kali. Saya tidak tahu apa itu, tetapi saya tidak akan tinggal untuk mengetahuinya. Aku pergi secepat mungkin, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Mobilnya terasa seperti akan... Apa yang terjadi? Yang kurang terjadi. Saya harus menelepon Fred. Ayo kita mulai dengan yang ini. Sialan. Apa yang sedang dilakukan orang bodoh itu? Saya lakukan. Sepertinya ada pom bensin di dekat sini. Jika saya mengemudi perlahan-lahan, mungkin saya akan sampai di sana. Setidaknya aku sudah meninggalkan rumah yang mengerikan itu di belakang. Saya berhasil sampai ke pom bensin dengan sedikit udara di ban. Aneh sekali. Saya kehabisan bensin, tapi saya sudah isi bensin tadi pagi. Pertama-tama, saya harus mencari... Lalu sulit. Dan hanya mengorbankan 7 kuku saya. Sekarang ya, saya hanya mengisi bensin dan meninggalkan tempat ini. Seno harus mengisi tangki untuk memastikan tidak ada kebocoran. Tapi setiap detik di kegelapan malam terasa abadi. Saya tidak yakin dengan apa yang saya lihat di rumah itu. Tapi aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang terjadi. Saya bahkan nggak tahu jam berapa. Saya harus kembali ke pizzeria sekarang. Saya hanya perlu membayar. Kartu saya tidak berfungsi. Tapi kan tadi pagi berfungsi dengan sempurna. Halo? Apakah ada orang di sana? Ayo, bisa. Terima saya. Ayo cepat ya, aku tidak jalan. Ayo cepat. Ya. Berfungsi. Sialan. Sudah waktunya. Saya mencetak tanda terima saya dan bersiap untuk pergi. Saya hampir naik mobil saya dan mengakhiri mimpi buruk ini sekali dan untuk selamanya. Tapi suara dari speaker tiba-tiba berbicara kepadaku. Maaf, ada masalah dengan pembayaran Anda. Saya tidak punya waktu untuk menjadi orang baik. Saya pergi dari sini. Nona, jika Anda pergi, saya harus memanggil polisi. Hariku sudah cukup sulit untuk ini. Pembayaran saya sudah diterima. Saya sudah punya kwitansi dan semuanya. Tidak seperti itu. Anda harus ikut saya ke dalam dan menyelesaikannya. Maksud? Selama ini ada toko tepat di sebelah dan saya tidak menyadarinya. Tapi ada sesuatu yang tidak saya suka. Pria itu melihat saya dengan tajam dari jendela. Dan dia memberi isyarat agar saya mendekat. Saya sedang terburu-buru dan saya tahu bahwa Anda menerima pembayaran saya. Saya hanya perlu Anda masuk, Nona. Tanda terima Anda salah dan saya perlu memeriksanya. Saya tidak mengerti kenapa kasir itu terus-menerus bersikeras. Tapi aku mulai khawatir. Aku tidak akan masuk ke tempat itu sendirian bersamanya. Aku sudah cukup dengan apa yang terjadi padaku beberapa jam yang lalu.
Saya berbalik untuk pergi, tetapi kemudian suara ketukan di jendela mulai terdengar. Dia adalah kasir, tetapi sekarang dia tampak lebih putus asa daripada menakutkan. Saya hanya bisa memikirkan untuk keluar dari tempat itu. Sepertinya dia meneriaki saya sesuatu dan membuat isyarat yang tidak saya mengerti dari tempat saya berdiri. Jika saya bisa menyalakan mobil dengan cepat, saya bisa pergi dari sini tanpa ada yang mengejar saya. Tiba-tiba, dia buru-buru menulis sesuatu di selembar kertasnya. Dan apa yang dia tulis membuatku membeku. Pria di mobilmu? Apa sih? Saya berlari secepat yang saya bisa ke toko. Dan kasir menutup pintu di belakang saya. Apa kamu baik-baik? Apa sih benda itu? Saya tidak tahu. Kasirnya bilang dia sudah melihat saya datang dari kamera keamanan. Tapi dia juga melihat bahwa sementara itu dia sedang mengisi bensin, benda itu naik ke mobil saya tanpa suara. Saat saya naik untuk memulai bersamanya, kasir memanggil polisi segera setelah dia melihat apa yang terjadi. Dan saya hanya mencoba membuatnya masuk ke toko agar saya aman. Cepat naikkan volume. Saya berada di luar rumah kosong di mana kami baru saja menemukan tubuh seorang pemuda yang dibunuh secara brutal oleh sesuatu yang berada di luar pemahaman kita. Sepertinya seorang anak muda datang untuk mengantarkan beberapa pizza ke alamat ini, tapi dia diserang.